tabel dari R diagram. Nah, diagramnya sudah kita gambar tadi. Jadi kita petakan menjadi seperti ini. Tadi kan entitas-entitasnya kita petakan jadi tabel-tabel. Ada 3: customer, kasir, dan barang. Customer punya ID customer, punya nama, status, tanggal daftar. Kasir, ID kasir, nama, status, tanggal kerja. Barang punya kode barang, nama barang, jumlah stok, satuan, harga barang, harga satuan, dan harga member. Di sini pertama kita identifikasi dulu tipe datanya apa. Customer, number, misalkan number, namanya, dan mungkin 128 banyak. Statusnya dan 12 cukup. Tanggal daftar, ID kasir, nomor apa, pacar. Untuk tadi ID customer, kalau number berarti customernya 1, 2, 3, 4. Tapi kalau seandainya ingin diberikan nama kodenya adalah misalkan C001, C002, dan seterusnya, jangan number, tapi gunakan pacar. Sesuaikan aja. Di sini kita coba gunakan pacar 8 karakter. Di kasir, misalkan nanti jadinya ada K01 dan seterusnya. Artinya K itu kasir. Misalkan pacar 2, nama pacar, samain aja panjang, statusnya pacar, tanggal kerja, date. Tabel barang, kode barangnya, misalkan nanti kita akan isi dengan B001 dan seterusnya. Nama barang 64, jumlah stok ini number, satuannya untuk menyatakan barang itu apakah dia liter, kilogram, atau pieces, menggunakan pacar 12, harga satuan, number, harga member, number. Nah, ini adalah entitas-entitas utama yang akan dikonversi jadi tabel-tabel. Dan juga ada entitas-entitas yang relasi. Entitas relasinya harus kita konversi jadi tabel juga. Antara kasir dengan customer, itu nama relasinya tadi melayani. Kita rubah jadi nama tabelnya misalkan tabel transaksi. Jadi yang melayani antara kasir dengan customer, kita punya relasi melayani, kita rubah jadi tabel transaksi. Atributnya apa aja tadi? ID TRX dan TGL TRX ya, di transaksi, dan TGL TRX, tanggal transaksi. Ada yang lain? Ada. Forensinya, forensi dari customer, ID customer dan ID kasir. Tipe datanya ID transaksi ini, misalkan kita mau kasih TRX 1 dan seterusnya, kasih pacar 8 mungkin cukup. Tanggal transaksi, date, ID customer sesuaikan dengan yang ini ya. Kalau dia number, kita pakai number. Karena ini pacar 28, kita pakai pacar 28. Karena dia akan berubah menjadi forensi. Jadi kasir sama
sesuaikan dengan yang ini. Ini adalah foreign key, ini adalah masih ada yang perlu dibuat? Ada yang antara barang dengan agregasi yang tadi, beli. Jadi antara ini transaksi dengan kasir nanti ada relasi membeli, terubah jadi tabel detail transaksi atau tabel membeli. Detail aja ya, detail transaksi. Atributnya tadi cuma satu, digambarkan dalam diagram, yaitu jumlah. Atributnya cuma jumlah. Jumlah ini biasanya gunakan number. Atribut yang lainnya adalah perlu foreign key. Foreign key dari transaksi ini dan barang. Jadi gunakan sini ID transaksi dan kode barang. Di transaksi varchar 28, kode barang ini adalah foreign key, ini adalah foreign key. Pada tabel detail transaksi tidak ada primary key. Oke, persiapan sudah selesai. Sekarang kita implementasikan dengan Oracle Apex. Pertama kita login menggunakan user yang punya hak akses sebagai administrator atau co-developer atau SQL Workshop. Kita gunakan user satu aja. Tunggu. Jadi nanti yang dibuat adalah entitas utama dulu, baru entitas skalasi. Gunakan SQL Workshop, object browser, kita create. Tabel pertama yang di-create adalah tabel customer. Create tabel customer. Atributnya adalah ID customer, nama customer, status, TGL daftar. ID customer, nama customer, apa lagi? Status sama TGL daftar. Kecil ya? Kelihatan ya? Burung. Coba gedein dikit. Nah, cukup lah. Oke. ID customer, nama customer, status, dan TGL daftar. Tipe datanya sesuaikan dengan yang tadi kita konsep. Varchar 28, varchar 228, varchar 212, dan date. Ini kita masukkan varchar 28. Untuk nama customer varchar 2128, status varchar 28, berapa nih? 12. Dan tanggal daftar adalah date. Next. Ada primary key? Ada. Mau pakai sequence? Pakai. Tapi ini kita perlu modifikasi dikit. Populated from a new sequence. Namanya custom PK customer. Primary key-nya adalah ID customer. Sequence-nya adalah customer SI. Next. Di sini foreign key kita tidak perlu. Kita skip. Next. Unique kita tidak perlu. Skip. Next. Di sini kita akan generate sebuah script otomatis beserta triggernya. Nah, ini tadi kalau kita akan membuat sebuah primary key dengan mempopulatin sebuah dari trigger, dari sequence, kita perlu modifikasi di sini. Karena tadi kita kan inginnya ada
C001. Berarti triggernya perlu kita modifikasi. Itu nanti setelah di create dulu. Tabelnya kita create dulu. Tekan tabel created. Nanti kita lihat di bagian triggernya, customer ininya kita edit, diklik, kita lihat kodenya. Di sini select customer SI titik next file, karena kita akan menampilkan C001 dan seterusnya, atau misalkan C1 aja, C1 sampai dan ini X1 dan yang lainnya nggak ada kosong-kosongnya misalkan, dan angkanya terus bertambah, C1, C2, C100, C1000, kita di sini tambahkan aja statik, ketik 1 C, ketik concat, jadi 1, 2, 3 terus. Kalau sudah, save and compile. Oke, successfully selesai. Itu untuk yang customer. Yang selanjutnya, jangan dulu melayani, jangan dulu merelasinya, kita buat yang kasir. Tabel kasir sama kayak tadi, kita create table kasir. Atributnya apa saja? ID kasir, nama, status, TGL kerja. ID kasir, nama, status, dan TGL kerja. ID kasir Pacar 28, nama 128, status Pacar 212, tanggal kerja date. ID kasir Pacar 2 8, nama Pacar 2 128, status Pacar 2 12, dan TGL kerja date. Next. Primary key sama kayak tadi, populated from unused sequence. Sekarang kita ganti namanya PK kasir. Primary key-nya dari atribut ID kasir, sequence-nya kasir SI. Referensi ada nggak? Tidak ada di sini. Unik tidak ada. Konfirmasi sama kayak tadi, karena kita akan menampilkan datanya berupa K1 dan seterusnya, kita tambahkan aja triggernya, kita klik di code, kodenya kita edit, tambahkan K ketik 1 concat, jadi dia menjadi K1, K2 dan seterusnya. Save and compile. Kedua sudah. Sekarang kita buat tabel barang. Create tabel barang. Lihat tabel barang, KD barang, apa lagi? Nama barang, jumlah stok, nama barang, jumlah stok, lagi satuan, harga member. Satuan, harga satuan, harga member. Harga barang, Pacar 8, Pacar 64, Pacar 2 8, Pacar 2 64, jumlah stok, number, satuan, Pacar 2 apa? 12, harga satuan number, harga member number. Oke. Sama populated from sequence, kita pindahkan namanya jadi PK barang. Primary key-nya pada barang, sequence-nya barang SI. Next. Tidak ada referensi. Next. Create table
selesai, kita klik triggernya, kita edit nama triggernya, kodenya, karena kita akan menambahkan B sekian. Tambahkan di sini B ketik cat, save and compile. Untuk tabel-tabel dari entitas. Sekarang kita buat tabel dari relasi sama tabel transaksi. Tabel transaksi, kita create tabel, namanya transaksi. Atributnya ada ID TRX, TGL TRX. Ini atribut yang muncul, dan dua ini adalah forensi. ID TRX, TGL TRX. Forensinya adalah ID customer dari tabel customer, ID kasir dari tabel kasir. ID customer dan ID kasir. Tipe datanya apa? ID TRX. Fajar 28, date 28, fajar 28. Fajar 28, tanggalnya date, ID customernya fajar 28, ID kasirnya fajar 28. Next. Primary key-nya ada? Ada. Populated new sequence. Kasih di sini adalah PK dari ID transaksi atributnya, sequence-nya. Nah, di sini ada forensinya sekarang. Ada forensinya. Forensi ini menghubungkan antara customer sama kasir. Transaksi FK. Jadi yang menjadikan forensi adalah ID customer. ID customer, tabel referensinya ke tabel customer. Kita lihat atributnya adalah ID customer. Dari tabel ini transaksi dengan tabel referensi ke customer. Kita add, akan muncul sebuah relasi. Ada lagi forensinya kedua? Ada. Dari kasir ke tabel kasir, atributnya jadi kasir. Jadi ada dua forensi sekarang, FK dan FK2. Next. Ini tidak perlu. Next. Konfirmasi readable. Sekarang kita triggernya kita sesuaikan agar menjadi nantinya TRX1, TRX2. Kita klik nama triggernya, kita klik code-nya, kita tambahkan di sini petik 1 TRX, petik concat. Jadi TRX1, 2, 3 terus naik. Save and compile. Sudah selesai. Kita buat yang relasi membeli atau detail transaksinya. Kita create tabel detail transaksi. Ada apa aja di situ? Ada jumlah, ID TRX, dan kode barang. Jumlah, ID TRX, dan kode barang. Jumlah ini number, ID TRX ini pacar 28, dan kode barang pacar 28. Ini forensi dua-duanya. Next. Ada primary key nggak sekarang? Tidak ada primary key ya. Tabel transaksi detailnya nggak ada. Detail transaksi forensinya ada? Ada. Dari ID transaksi ke tabel transaksi. Atributnya ID TRX juga. Nah, kita memberi penamaan yang sama dan mudah. Add FK2-nya dari barang, tabel barang,
atributnya pada barang juga sama add, kita punya dua referensi untuk detail transaksi. Next, kita lihat tabel. Nah, kalau sudah selesai, berarti semua tabel sudah dibuat. Kita lihat sekarang di bagian model untuk memastikannya. Di model ini bisa dilihat bahwa antara barang dengan transaksi punya relasi detail transaksi. Lalu kalau kita klik antara di transaksinya sendiri dia ada relasi antara customer dengan kasir, dan tabel ini diagregasikan menghasilkan tabel transaksi. Dia akan berelasi dengan detail transaksi, di mana detail transaksi sendiri akan berelasi antara barang dengan transaksinya. Oke, itu untuk pembuatan struktur tabelnya.